Night Live. Berawal dari keterbatasan bahan di masa pandemi, sebuah UMKM fashion di Sidoarjo, Jawa Timur justru melahirkan inovasi ramah lingkungan. Mengolah limbah ampas kopi dan kulit bawang bombay. Produk fashion ini menggunakan pewarna alami dengan prinsip zero waste. Ngerti zero waste? Saya juga enggak. Makanya kita lihat informasinya berikut ini. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik bagi UMKM Deku. Di tengah sulitnya mendapatkan bahan kain impor akibat pembatasan aktivitas, usaha yang awalnya memproduksi jilbab ini harus mencari alternatif agar tetap bisa bertahan. Keterbatasan tersebut justru memunculkan kesadaran akan banyaknya limbah produksi. Dari sinilah, Deku mulai menerapkan konsep zero waste sekaligus mencari cara agar produk yang dihasilkan tidak seragam dan memiliki keunikan tersendiri. Nemulah, pertama tuh sebetulnya bukan belajar pewarna alamnya, tapi belajar tentang zero waste-nya, jahit zero waste gitu. Karena buat saya, kalau kita pakai konvensional itu pasti limbahnya kan banyak dan nggak semua itu bisa diolah gitu. Nah, ketemu zero waste itu, akhirnya belajarlah saya zero waste. Nah, dari zero waste itu terus kan kalau misalnya kita bikin kain zero waste, baju zero waste, kalau pakai kain kebanyakan sama dong sama yang lain gitu. Akhirnya yuk kita coba yuk bikin kain. Tapi kain yang, nah ini yang gimana gitu kan. Nah, akhirnya melalui berbagai proses pembelajaran dan riset mandiri, Deku mulai mengenal teknik ekoprint dan pewarna alami. Pilihan jatuh pada bahan limbah yang mudah ditemukan, seperti ampas kopi dan kulit bawang bombay. Kulit bawang bombay diambil dari pasar tradisional yang selama ini hanya menjadi sampah. Sementara ampas kopi diperoleh dari pelaku UMKM lain yang kebingungan membuang sisa produk mereka. Melalui serangkaian uji coba, limbah tersebut kemudian diolah menjadi pewarna alami. Ampas kopi direbus dengan takaran tertentu sesuai warna yang diinginkan. Kemudian didiamkan selama 1 hari sebelum digunakan. Proses pewarnaan dilakukan pada kain dengan serat alam 100% karena hanya jenis kain ini yang mampu menyerap warna secara maksimal. Sebelum diwarnai, kain terlebih dahulu dibersihkan dari debu dan minyak. Kemudian, melalui proses pembukaan pori dengan bahan ramah lingkungan. Setelah proses pewarnaan dan pembentukan motif ekoprint, kain difiksasi menggunakan tawas atau kapur dari toko pertanian. Seluruh tahapan ini memakan waktu hingga 2 minggu sebelum kain siap dijahit menjadi outer dan rok. fungsinya untuk membuka pori-pori kain. Kalau di kita, emang kita pakai bahan-bahan yang sebisa mungkin itu ramah lingkungan, gitu ya. Kalau orang ke toko kue beli bahan buat kue, kita enggak gitu, beli baking powder, baking soda, kita beli cream of tartar, itu untuk ngolah kain. Jadi bahan modern tuh semua sebisa mungkin tuh memang pakai bahan-bahan yang itu lebih ramah lingkungan. 3 hari ngeringkannya. Lama juga ya Bu ya? Kurang lebih 2 minggu prosesnya dari awal sampai siap jahit gitu. Keputusan menggunakan pewarna alami dilakukan setelah menyadari dampak jangka panjang pewarna tekstil terhadap lingkungan. Industri fashion sendiri dikenal sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Melalui produk ini, Deku tidak hanya menawarkan busana dengan nilai estetika, namun juga pesan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau kita mau berkarya gitu ya sebisa mungkin itu juga memikirkan sekitarnya gitu ya, lingkungannya itu seperti apa gitu. Ya jangan sampai kalau berkarya itu terus kita mungkin membebani untuk lingkungan gitu. Itu aja sih kenapa juga kalau di Deku itu kita pakai cuttingannya zero waste supaya sampah itu nggak makin banyak. Fashion ini kan meninggalkan sampah nomor 2 kan di dunia, terbesar nomor 2. Nggak mau dong kita menambah itu gitu ya. Akhirnya setiap inci dari setiap milik kain itu pasti akan kita olah lagi gitu. Sebuah upaya mengolah limbah menjadi karya sekaligus mengajak masyarakat lebih bijak dalam berkarya dan berkonsumsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.
Nah, sebagai penutup Midnight Live malam ini kita akan bahas yang pedes-pedes. Ya. Apa tuh? Kayak omongan gua pedes-pedes. Ada pecak kalkun pedas kuliner unik dari Kudus. Jadi lapar kan? Iya, makanya sebelum kita baca berita ini kita closing dulu. Terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih Aumania sudah hadir dan sudah menyaksikan Midnight Live. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas dan selamat menikmati hidangan yang berikut ini. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Warung Ratu Pecak di Undaan Tengah Kudus, Jawa Tengah ini menawarkan sensasi pecak yang berbeda dari biasanya. Jika umumnya pecak menggunakan ayam kampung atau ikan lele, warung ini justru memilih daging kalkun muda sebagai bahan utama. Paduan sambal pecak yang pedas dan menyengat dengan daging kalkun yang empuk dan juicy menjadikan menu ini favorit para pecinta kuliner pedas. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Daging kalkun muda terlebih dahulu dibumbui dengan rempah-rempah, kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu, daging kalkun disajikan di atas cobek dan dipenyet bersama sambal pecak yang terbuat dari cabai merah mentah. Untuk menambah kekayaan rasa, sambal kemudian disiram santan kelapa. Disajikan di atas tampah beralas daun pisang dan disantap bersama nasi putih hangat, pecak kalkun cocok dinikmati saat santap siang maupun malam. Tak hanya warga Kudus, kuliner ini juga diminati pengunjung dari luar daerah. Salah satunya Visa Yuli, pengunjung asal Jepara yang mengaku penasaran dengan keunikan menu ini. Suasananya masih nuansa Jawa gitu, ada kayak gambar-gambar pahlawan, terus ini kayak bangunan kayu gitu, jadi suasananya adem aja, enak. Untuk rasa daging kalkunnya gimana? Dagingnya enak, tebel, enggak alot juga. Dan untuk pedes, bagi pecinta pedes bisa banget kesini. Satu porsi pecak kalkun dibanderol dengan harga mulai dari Rp30 hingga Rp40.000. Menurut pemilik warung, pengunjung datang dari berbagai daerah, mulai dari Semarang, Pati, Jepara, hingga pelintas luar kota yang singgah untuk beristirahat. Untuk peminat atau pelanggan itu sudah dari luar kota, sudah ada banyak mas yang datang ke sini. Semarang, Jepara, Purwodadi, Pati, Demak itu nyampe sini karena penasaran itu. Kalau jarang menu kalkun dibikin kuliner kan jarang. Nah, hanya di Ratu Pecak ini di Undaan Tengah kita bikin sensasi untuk para pecinta kuliner untuk datang ke sini ya. Saya kasih itu pecak kalkun itu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.